Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yopenesi Frahardit dengan NIM 2407010153. Kali ini saya akan membahaskan materi tentang anemia gizi, stunting, dan wasting. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah gizi. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu anemia gizi. Jadi anemia gizi adalah kondisi medis di mana jumlah sel darah merah yang sehat atau kandungan hemoglobin di dalamnya berada di bawah batasan normal. Ini terjadi karena tubuh kekurangan zat gizi esensial yang dibutuhkan untuk memproduksi sel darah merah seperti zat besi, folat, dan vitamin B12. Akibatnya, kapasitas darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh menurun, menyebabkan kelemahan di berbagai gejala lainnya. Di sini juga ada beberapa penyebab dari anemia gizi. Jadi yang pertama itu ada kekurangan zat besi. Ini adalah penyebab paling umum. Zat besi adalah komponen untuk hemoglobin. Yang kedua itu kekurangan folat dan vitamin B12. Kedua nutrisi ini sangat penting untuk pembentukan sel darah merah yang matang di sumsum tulang. Yang ketiga itu ada pola makan yang tidak sehat, di mana konsumsi makan yang rendah nutrisi penting seperti sayuran hijau, daging merah, dan kacang-kacangan. Yang berikut, kebutuhan meningkat, di mana ini terjadi pada ibu hamil, balita, dan remaja yang sedang mengalami pertumbuhan pesat. Yang berikut, malbursopis, di mana kondisi medis seperti penyakit celiak atau penyakit Crohn yang sedang mengganggu penyerapan nutrisi. Yang terakhir itu ada kehilangan darah, di mana perdarahan kronis seperti menstruasi berat, perdarahan saluran cerna akibat lambung atau infeksi penyakit. Selanjutnya kita akan masuk ke pencegahan dari anemia gizi. Jadi yang pertama, konsumsi makanan kaya zat besi seperti hemene dari daging merah, hati, dan dari sayur hijau dan kacang-kacangan. Yang kedua, konsumsi makanan kaya folat seperti brokoli, alpukat, dan buah jeruk. Dan ada beberapa pula dari vitamin B12 seperti daging, ikan, dan produk susu dan telur. Yang ketiga, pemberian suplemen zat besi dan asam folat terutama pada ibu hamil dan remaja putri. Yang keempat, edukasi gizi tentang pentingnya pola makanan yang seimbang. Yang terakhir, pengadilan penyakit infeksi parasit. Yang berikut, tata laksana dari anemia gizi. Yang pertama, diagnosis melalui tes darah untuk mengukur kadar hemoglobin, ferritin, folat, dan B12. Yang kedua, pemberian suplemen zat besi, folat, atau vitamin B12 sesuai dengan jenis anemia. Yang ketiga, edukasi gizi untuk perbaikan pola makanan jangka panjang. Yang terakhir, pengobatan terhadap penyebaran mendasar, misalnya pengobatan infeksi, cacing, atau lambung. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian stunting. Jadi stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau sejak janin hingga anak berusia 2 tahun. Anak stunting memiliki tinggi badan atau panjang badan yang berada di bawah standar usianya. Jadi ada beberapa penyebab stunting. Jadi yang pertama itu gizi buruk kronis, di mana kurangnya asupan protein, zat besi, dan nutrisi penting lainnya secara berkelanjutan. Yang kedua, pola asuh yang tidak memadai, di mana kekurangan pengetahuan orang tua tentang pentingnya gizi seimbang, sanitasi, dan kebersihan. Yang ketiga, sanitasi buruk. Lingkungan yang kotor, kurangnya akses air bersih, dan kebersihan diri yang buruk meningkatkan risiko infeksi berulang. Yang keempat, penyakit infeksi. Infeksi kronis atau berulang seperti diare dan tuberkulosis yang mengganggu penyerapan nutrisi. Yang kelima, gizi ibu selama hamil, di mana kondisi gizi buruk pada ibu hamil dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat. Berikut kita akan masuk ke pencegahan dari stunting. Yang pertama itu ada intervensi gizi spesifik. Yang kedua, pemenuhan gizi ibu hamil. Yang ketiga, inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif 6 bulan. Yang keempat, pemberian makan pendamping ASI yang bergizi seimbang dan bervariasi. Yang kelima, pemberian suplementasi zat gizi mikro. Yang keenam, intervensi gizi spesifik.
Yang ketujuh, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang berlayak. Yang kedelapan, pemberian jaminan sosial dan penguatan ekonomi bagi keluarga. Di sini juga ada beberapa tata laksana untuk mengatasi stunting. Selanjutnya kita akan masuk ke tata laksana stunting. Yang pertama, deteksi dini dan pengukuran rutin tinggi dan berat badan anak. Yang kedua, pemberian gizi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, pemberian suplemen gizi mikro. Yang keempat, ada edukasi dan pendampingan bagi orang tua tentang gizi dan kesehatan anak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian wasting. Jadi wasting adalah kondisi kekurangan gizi akurat yang ditandai dengan penurunan berat badan dan drastis yang menyebabkan berat badan anak sangat rendah untuk tinggi badannya. Anak dengan wasting tampak sangat kurus. Wasting adalah tanda bahwa anak mengalami kekurangan gizi parah yang baru saja terjadi atau sedang berlangsung. Penyebab dari wasting adalah yang pertama, asupan makanan yang tiba-tiba kurang. Misalnya saat anak sakit dan tidak mau makan. Yang kedua, penyakit akut, di mana penyakit infeksi akut seperti diare, pneumonia atau campak yang menyebabkan anak kehilangan nafsu makan dan nutrisi dengan cepat. Yang ketiga, situasi darurat, di mana bencana alam atau krisis yang menyebabkan ketersediaan pangan menurun drastis. Di sini juga ada beberapa pencegahan dari wasting. Yang pertama, menjamin ketersediaan pangan, di mana pastikan anak mendapatkan makanan yang cukup terutama saat sakit. Yang kedua, pencegahan penyakit, di mana vaksinasi dan menjaga kebersihan untuk mencegah infeksi yang dapat menyebabkan wasting. Yang berikut, monitoring berat badan, di mana pemantauan rutin berat badan anak untuk deteksi dini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tata laksana wasting. Yang pertama, pemberian makanan terapeutik, di mana penggunaan produk makanan khusus seperti RUTF untuk mengembalikan status gizi anak dengan cepat. Yang kedua itu penanganan medis, di mana anak dengan wasting seringkali memerlukan perawatan di rumah sakit atau pusat pemulihan gizi untuk mengatasi komplikasi seperti dehidrasi, infeksi, atau hipertensi. Yang ketiga, edukasi gizi, di mana memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya nutrisi dan cara merawat anak yang sakit.